Annyeong, halo para pecinta drakor. Sekarang kita mau review Sell Your Haunted House episode 6. Setelah Inbam menyelamatkan Nona Hong, ia memegang tangan Nona Hong agar suhu tubuhnya semakin naik. Nona Hong kemudian menceritakan yang terjadi padanya jika ia tadi sempat kerasukan, dan Inbam kemudian menyadari betapa berbahayanya proses ini. Sampai di rumah, Jia bercerita ke ibunya kalau ia kerasukan dan lain kali akan mengecek tempatnya terlebih dahulu sebelum melakukan pengusiran. Sekretaris Ju heran karena Hong Jia ini tak bisa melihat wajah anak yang digendong oleh Sung Sik, dan banyak pertanyaan Hong Jia yang belum terjawab, termasuk mengapa ibunya melakukan pengusiran tanpa cenayang pada zaman ia kecil. Kemudian tim pun mulai meeting tentang gedung berhantu Chonghua. Jadi sebelumnya ada penyewa di rooftop yang memiliki toko bakery, dan Nona Hong bilang kemungkinan hantu cewek yang ia lihat salah satu dari kedua orang tersebut, antara Lee Seung Sil atau Park In Suk. Penyelidikan pun dimulai. Inbam menemui si pemilik gedung, dan pemilik gedung bercerita tentang wanita penyewa tersebut sangat mengerikan. Sementara sekretaris Jo menemui Park In Suk, partner dari Sung Sil yang ternyata adalah arwah penasaran di kolam tersebut. In Suk bercerita, awal membuka rooftop bakery itu aku menentangnya, tapi sepertinya Sung Sil bilang bisnis kami berjalan baik. Dan kita flashback, terlihat memang kafe mereka cukup ramai. Dan tiba-tiba pemilik gedung bilang ia akan melakukan pembangunan kembali, sehingga terpaksa In Suk dan Sung Sil ini harus pindah. Tapi ternyata tempat itu tidak dibangun kembali, melainkan dipakai sendiri oleh pemilik gedung. Dan ia juga membuka toko roti di rooftop dengan nama yang sama. Hal itulah yang membuat Sung Sil ini murka. Sekretaris Ju kemudian menanyakan perkembangan kasus Sung Sil, dan temuan polisi adalah Sung Sil tidak hilang melainkan kabur. Setelah Hong Jia mengetahui nama dan wajah dari Sung Sil, ia pun mau melakukan pengusiran arwah. Ia dan Inbam datang ke kolam berenang di gedung tersebut. Saat pengusiran, Inbam melihat kenangan Sung Sil. Jadi Sung Sil berbicara dengan Kim Song Yi, istri pemilik gedung, tentang nama bakery-nya yang dicuri. Kemudian terjadi perkelahian dan Song Yi mencelakai Sung Sil hingga Sung Sil tak bernyawa lagi di kolam berenang. Inbam tersadar dan mengatakan pada Jia bahwa pelakunya adalah istri pemilik gedung. Tapi Jia menyuruhnya untuk melupakan hal tersebut. Inbam masih bersikeras bahwa hal ini harus diusut dan dilaporkan ke polisi, dan Jia menolak karena mereka tak ada bukti. Jia bilang, kau mau bilang mendapat info dari wanita yang sudah mati. Inbam pun marah pada Jia. Ia bilang kau hanya melakukan pengusiran, mendapat komisi, dan mengabaikan kematian yang tak adil. Jia pun membalas, berhentilah jika ini terlalu sulit, kau tak perlu membayar penalti. Setelahnya, Jia galau di kamarnya dan berbicara pada ibunya. Ia ingat masa lalunya seperti Inbam, namun ia tak ada yang dipercayai karena polisi pun tak mau mempercayainya. Hal ini pun membuat Jia galau. Fakta mengejutkan, temuan dari sekretaris Ju bahwa ternyata Inbam adalah keponakan In Suk. Dan hal itu membuat sekretaris Ju berbohong dan minta supaya kontrak Inbam diputus saja. Ia tak mau memberitahu yang sebenarnya kepada Jia. Sementara Inbam mengalami mimpi buruk soal pembunuhan tersebut dan membuat sahabatnya Jichul khawatir. Jichul pun memberitahukan ini pada Nona Hong. Nona Hong bilang, Inbam harus bisa terbiasalah intinya. Tapi Nona Hong diam-diam tetap menyelidiki. Ia pun mendatangi Kim Song Yi, istri dari pemilik gedung. Dan terlihat gelagatnya mencurigakan, terutama pada saat Jia menyebut nama Sung Sil.
Sementara Inbum masih memantengi CCTV di hari kejadian. Terlihat di sini Sungsil keluar dari gedung. Tapi ternyata kakinya pincang dan itu ternyata bukan dia melainkan istri pemilik gedung yang menggunakan bajunya. Mereka bertiga pun kemudian mencari tahu kira-kira di mana jasadnya disembunyikan dan Jia menebak tempatnya. Sementara Inbam ternyata bertanya pada tukang yang mengerjakan ruang bawah gedung apakah ada hal yang aneh. Mereka pun bersandiwara, Inbum dan Jiju memasang hologram hantu lagi dan menjebak pemilik gedung. Mereka pura-pura mengatakan ada arwah pria yang mencari cincin yang terjatuh di dalam gedung tersebut. Dan mereka mengarahkan ke tempat sampah yang ditutup. Namun tiba-tiba istri pemilik gedung datang dan ia mencoba menghentikan mereka. Jia kemudian menghancurkan penutup tempat sampah tersebut dan menemukan kantungan plastik merah besar dan diisinya ternyata sampah. Tapi tak lama kemudian istri pemilik gedung ketakutan seolah melihat sesuatu dan jasad pun ditemukan di dalam ruangan tersembunyi tersebut. Kemudian Nona Hong membahas tentang apa yang dilihat oleh si istri pemilik gedung itu. Ia bilang tak ada arwah penasaran di tempat itu. Dan karena efek samping kerasukan Sungsil, Inbom jadi jago membuat roti. Sementara Insuk berterima kasih pada Inbom dan memberikannya uang. Jia mengetahuinya dan memarahi Inbom. Di kamarnya, Jia kemudian bercerita pada ibunya, semakin aku bekerja dengan Inbom, semakin aku merasa ia mirip seperti ibu. Bagaimana ibu bisa bertahan dengan orang-orang itu? Inbam yang mendapat uang belanja kemudian berjalan di tengah malam dan ia dipukuli hingga pingsan. Dan Jia juga sudah di sana. Ternyata Dongsik yang menangkap mereka dan meminta gedung Jia dijual, tapi Jia tak mau. Jia kemudian kembali melihat arwah Sungsik. Dan tak lama karena dipukuli terus, kalung Inbom jatuh. Akibatnya ia kerasukan arwah Sungsik dan ia melihat bahwa Sungsik ini sepertinya memiliki hubungan dengan Inbom. Dan tiba-tiba Inbom ini memiliki kekuatan dan berkelahi dengan orang-orang Dongsik. Hingga saat berhadapan dengan Dongsik, tiba-tiba Inbom ini bilang ia meminta apartemen pada Dongsik. Sementara Jia terlihat dilema dan tampak menimbang-nimbang untuk melakukan pengusiran arwah yang sedang merasuki Inbom. Yups, begitulah review Sell Your Haunted House episode 6. Kita berjumpa di video selanjutnya. Thank you.